Hakikatnya saat kita mencintai Nabi, sesungguhnya adalah kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Rabiul Awwal bukanlah merupakan bulan yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur atau yang dikenal sebagai penghulu dari seluruh bulan, karena sesungguhnya Sayyidus Syuhur adalah dia bulan suci Ramadan. Rabiul Awwal juga tidak disebut min ashhuril hurum, yang disebut juga daripada minha arba'atun hurum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Syahrul Rajab. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa Rabiul Awwal adalah merupakan ummahatus syuhur, induk daripada seluruh bulan yang ada. Karena tanpa adanya bulan Rabiul Awwal, maka bukan tidak mungkin kita tidak mengenal bulan-bulan yang lain yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Memangnya ada apa di dalam bulan Rabiul Awwal, di mana kita hari ini sudah berada di dalamnya? Maka setidaknya ada 3 peristiwa penting di dalam bulan Rabiul Awwal. Yang pertama adalah 12 Rabiul Awwal bertepatan dengan tahun gajah, atau di dalam kalender Masehi 571 Masehi, yakni Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, momentum lahirnya Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah 12 Rabiul Awwal bertepatan dengan 1 Hijriah, yakni adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah dari tanggal 28 Safar, yang kemudian bermalam beberapa waktu di Jabal Thur dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Yastrib atau Madinah, dan persis di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal 1 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah setelah sebelumnya berada di dalam aktivitas membangun Masjid Quba, daerah yang terdekat dengan daripada kota Madinah. Dan 12 Rabiul Awwal juga di tahun 11 Hijriah adalah merupakan momentum wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita kemudian merujuk dari 3 peristiwa penting tersebut, maka kita akan mendapati bahwa sesungguhnya bulan Rabiul Awwal adalah bulan yang menceritakan tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menarik, kenapa kemudian pada bulan Rabiul Awwal
kita kemudian mengambilnya sebagai peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selain daripada dua peristiwa tadi yang juga tidak kalah hebatnya, maka kita mendapati bagaimana hal-hal istimewa mengiringi daripada lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ketika malam Senin di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada rahim Bunda Aminah. Maka pada saat itu sesungguhnya 14 bangunan atau balkon istana kerajaan Parsi itu mengalami kejatuhan atau runtuh. Sementara di sisi yang lain, di kerajaan Parsi juga kemudian ada sebuah api yang disembah oleh para yang beragama Majusi, yang konon ribuan tahun api itu tidak pernah padam. Mereka menyembah api itu karena api itu tidak pernah padam. Namun ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya api yang kemudian dibangga-banggakan oleh para penyembah api tersebut itu pun padam. Maka ini adalah beberapa yang mengiringinya. Belum lagi kota Mekah sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di dalam kondisi yang kering kerontang, yang berada dalam kondisi tandus. Tapi beberapa masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka kemudian kondisi kota Mekah sedikit mengalami kehijauan, mengalami kondisi subur, dan ini adalah di antara keberkahan daripada lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa ibu beliau, yakni daripada Bunda Aminah, sesungguhnya kemudian ketika melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengabarkan, sungguh aku melihat cahaya yang meliputi sampai dengan negeri-negeri Syam. Maka ini adalah merupakan sebuah gambaran, karena memang pada hakikatnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyentuh bahkan bukan hanya pada masanya, tapi hingga kelak daripada zaman ini akan berakhir. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu momentum di dalam rangka pengingatan yang itu hanya akan bermanfaat bagi mereka orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat yang 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah berikan peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu hanya akan bermanfaat bagi mereka orang-orang yang beriman. Maka kalau hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri daripada peringatan Maulidun Nabi di tempat di mana kita berada, di masjid di mana kampung kita berada, di tempat di mana kita bekerja, maka jadikan momentum Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum untuk mengembalikan daripada mahabbatur Rasul, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Nabi begitu cinta kepada kita umatnya. Bahkan di antara keinginan beliau adalah semua umat manusia beriman dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Dan ini adalah sesuatu yang mengherankan bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu tentu semua orang merindukan, menginginkan, mengharapkan agar bisa bersama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian muncul pertanyaan di antara para sahabat, qila ya Rasulullah wa may ya'ba, ya Rasulullah, siapakah mereka orang yang tidak mau untuk berada di dalam surga bersamamu ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang dia taat kepadaku, siapa yang dia mengikuti sunnahku, siapa yang dia mengikuti dan apa yang aku bawa, maka dia akan bersama denganku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi siapa orang-orang yang dia tidak taat kepadaku, yang dia tidak menghidupkan sunnah-sunnah yang telah aku bawa kepada mereka, dan mereka menyelisih sunnah-sunnahku, maka mereka itulah adalah orang-orang yang tidak mau berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.